Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum itu, saya di sini tidak sendiri, melainkan bersama anggota kelompok saya yang lain. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM akhir 015. Lalu yang kedua ada Vinkar Zeta Viana dengan NIM akhir 019. Lalu yang terakhir ada Noel Christian dengan NIM akhir 215. Baik, pada kesempatan kali ini kami di sini akan membahas materi terkait pelanggaran merek yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Merek Dagang antara Pepsodent Strong dengan Formula Strong pada nomor putusan nomor 332 K/PDT.SUS HKI/2021. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pemilik bisnis memiliki kepentingan dalam melindungi merek sambil bersaing di pasar dunia. Hak merek salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, di mana hak merek merupakan salah satu yang kehadirannya tanpa henti dikenal dan diketahui oleh orang-orang pada umumnya, seperti pemilik bisnis, siswa, dan profesional. Dalam dunia bisnis, persaingan sering terjadi antara pemilik bisnis. Seringkali persaingan terjadi dengan cara yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, dengan mengeksekusi citra pihak lain. Pemilik bisnis itu sendiri diharapkan untuk menjaga merek melalui pendaftaran nama merek, sehingga merek mereka memiliki keamanan yang sah terhadap pelanggaran nama merek yang dapat merugikan pemilik bisnis. Di Indonesia, pedoman di dunia HKI telah ada mulai tahun 1840-an. Pada tahun 1844, pemerintah Belanda mempublikasikan pertama kalinya Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual. Melalui hal ini, pemerintah Belanda memberlakukan Undang-Undang tentang merek pada tahun 1885. Undang-Undang tentang paten pada tahun 1910, serta Undang-Undang Kekayaan Intelektual pada tahun 1912. Selama penguasaan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945, seluruh pedoman dan aturan di bidang kekayaan intelektual tetap berlaku. Ketika pengumuman kemerdekaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan Peralihan Undang-Undang 1945, semua aturan dan pedoman warisan pemerintah Belanda masih digunakan selama mereka sesuai Undang-Undang 1945. Undang-undang mengenai hak cipta serta Undang-Undang Warisan Belanda pada dasarnya terus ada. Namun, Undang-Undang mengenai paten dinilai tidak konsisten oleh pemerintahan Indonesia. Hak merek menurut Undang-Undang Merek yakni hak istimewa yang didapat oleh para pemilik merek dari negara yang tercatat dalam periode tertentu, baik digunakan pemilik merek tersebut ataupun memungkinkan dipergunakannya oleh pihak yang berbeda menurut pasal 1 UUM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, penggolongan merek dibedakan menjadi 3 menurut kedudukan dan ketenaran suatu merek. Penggolongan merek tersebut yakni merek biasa, merek terkenal, dan merek termasyhur. Seperti yang ditunjukkan Tommy Hendra Purwaka, merek yang terkenal adalah merek yang memiliki keunggulan tinggi. Merek ini berdaya transmisi yang mempesona serta memikat, dan akibatnya ini dengan barang merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Kriteria merek terkenal sudah diatur lewat Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Pada pasal ini, pasal 18 Permenkumham nomor 67 tahun 2016 disebutkan, yakni yang pertama, masyarakat mengakui dan memahami merek di bidang usahanya. Yang kedua, banyaknya penjualan barang serta keuntungan yang didapatkan dari pemakaian merek. Yang ketiga, pangsa pasar yang dapat dipahami. Yang keempat, cakupan wilayah pemakaian merek. Yang kelima, periode pemakaian merek. Yang keenam, keseriusan serta publisitas merek, tercantum nilai investasi untuk publisitas. Yang ketujuh, registrasi ataupun pengajuan registrasi merek di negara lain. Yang kedelapan, tingkatan kesuksesan penegakan hukum, spesialisnya lembaga yang berwenang mengakui sebagai merek terkenal. Yang kesembilan, nilai yang menempel pada merek, sebab reputasi serta jaminan mutu barang.
Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kasus posisi, yaitu sengketa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 332K/PD-Sus HKI 2021 yang terjadi antara PT Unilever Indonesia pemilik merek Pepsodent Strong 12 jam sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat Hardworth Private Limited sebagai pemilik merek Strong sebagai termohon kasasi dahulu penggugat. Gugatan yang diajukan adalah gugatan persamaan merek antara merek dagang Strong yang terdaftar atas nama Hardworth Private Limited dengan nomor IDM yang terlampir yang dilindungi sampai tanggal 9 Juli 2028. Pasta gigi merek Formula Strong telah umum diperjualbelikan di pasaran sejak tahun 2008. Namun di kemudian hari penggugat juga turut mendaftarkan merek Pepsodent Strong 12 jam tersebut yang mengajukan permohonannya pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Oktober 2019 dengan nomor permohonan yang terlampir adanya pemakaian kata Strong pada merek Formula Strong dan merek Pepsodent Strong 12 jam diduga dapat mengecoh dan membingungkan konsumen terkait asal kedua produk pasta gigi tersebut. Apakah berasal dari perusahaan yang sama atau tidak? Jadi PT Unilever Indonesia mengajukan gugatannya tersebut kepada Hardworth Private Limited karena pada putusan Niaga nomor 30/PD-Sus merek 2020 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 November 2020 mengabulkan permohonan Hardworth Private Limited sehingga pengadilan niaga menyatakan bahwa merek Strong milik Hardworth Private Limited yang merupakan merek terkenal dan menyatakan bahwa gigi milik PT Unilever Indonesia yang menggunakan merek Strong adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Strong milik Hardworth Private Limited. Di samping itu, pengadilan niaga juga menghukum PT Unilever Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada Hardworth Private Limited dengan sejumlah 30 miliar rupiah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 332K/PD-Sus HKI 2021 mengabulkan permohonan kasasi dari PT Unilever Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat nomor 30/PD-Sus merek 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 November 2020. Hasilnya adalah PT Unilever dinyatakan tidak menjiplak pasta gigi Strong milik Hardworth Private Limited. Putusan kasasi tersebut juga membatalkan kewenangan dari Hardworth Private Limited di persidangan sebelumnya di PN Jakarta Pusat. Penyelesaian sengketa merek Pepsodent Strong versus Formula Strong menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bersumber pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU MIG menerangkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di pengadilan niaga saja, tetapi bisa juga diselesaikan dengan menempuh jalur arbitrase ataupun alternatif. Penyelesaian sengketa, pihak yang bersangkutan bisa memilih lembaga penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama ada arbitrase. Upaya arbitrase yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa merek bersumber dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa perniagaan dan tentang hak yang bersumber pada hukum dipahami sepenuhnya oleh pihak yang turut dan dalam sengketa. Penyelesaian lewat non-litigasi maupun di luar pengadilan, yakni penyelesaian sengketa dengan memakai metode yang terdapat di luar pengadilan ataupun memakai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat dua model penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak dengan arbitrase ialah yang pertama, ada arbitrase ad hoc. Dalam arbitrase ad hoc ini, para pihak bisa memastikan sendiri bahwa metode pemilihan arbitrase, konteks kerja, prosedur arbitrase, serta pegawai administrasi arbitrase, sebab metode pengecekan arbitrase berlangsung tanpa terdapatnya pengawasan serta pemeriksaan yang mempunyai sifat lembaga. Arbitrase ini mempunyai jangka waktu hingga sengketa diputuskan. Dalam penerapannya, arbitrase ini mempunyai kesulitan sendiri seperti melakukan perundingan, menetapkan prosedural arbitrase, dan merancang tata cara pemilihan arbitrase yang disetujui oleh para pihak.
Yang kedua ada arbitrase institusional. Arbitrase institusional ini dibentuk oleh suatu organisasi yang digunakan dalam menentukan sengketa yang berasal dari perjanjian. Arbitrase institusional sifatnya permanen, ialah senantiasa berdiri sendiri walaupun belum terdapat sengketa maupun sudah selesainya sengketa, sehingga kesulitan yang ditimbulkan dapat dikurangi dalam lembaga arbitrase ad hoc. Selanjutnya ada gugatan pada pengadilan niaga. Bersumber pada Undang-Undang MIG pasal 83 dan 84 terdapat beberapa hal yang wajib dicermati, ialah yang pertama, pihak lain yang tidak memiliki hak menggunakan merek di mana memiliki kesamaan intinya ataupun kesemuanya untuk produk ataupun jasa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terdaftar ataupun pemegang lisensi merek terdaftar. Gugatan yang dilayangkan bisa berbentuk gugatan ganti rugi ataupun dihentikannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian merek tersebut. Yang kedua, gugatan bisa dilayangkan oleh pemilik merek terkenal bersumber pada putusan pengadilan yang diajukan kepada pengadilan niaga. Yang ketiga, sepanjang masih dalam pengecekan pemilik merek ataupun menerima lisensi bisa melayangkan permintaan kepada hakim untuk mengakhiri aktivitas penciptaan, pendistribusian, ataupun perniagaan produk ataupun jasa yang memakai merek itu secara tanpa hak. Yang keempat, produk yang memakai merek tanpa hak harus diserahkan oleh tergugat. Hakim bisa menginstruksikan penyerahan produk ataupun nilai produk itu dilakukan sehabis pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Baik, setelah kita membahas penyelesaian sengketa merek Pepsodent Strong versus Formula Strong menurut UU nomor 20 tahun 2016, selanjutnya kita akan membahas putusan hakim pada proses penyelesaian sengketa dalam kasus Pepsodent Strong melawan Formula Strong apakah sudah sesuai dengan ketentuan UU MIG. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat pengimplementasian dari UU MIG itu sendiri. Di dalam pertimbangan hakim, haruslah hakim tersebut menggunakan regulasi atau peraturan yang terkait yang dijadikan suatu acuan dalam menangani kasus ini. Melalui kasus ini, dapat dilihat penggunaan UU MIG sebagai suatu acuan dalam melakukan tugasnya. Hal ini dapat kita lihat melalui bahan-bahan pertimbangan yang digunakan oleh para hakim, yaitu yang pertama bahwa penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek tergugat, yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan merek Pepsodent yang sudah terdaftar. Kemudian bahwa kata strong bukanlah kata temuan penggugat, dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan. Kemudian bahwa keterangan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar, dalam arti bahwa pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak. Kemudian dalam perkara ini, merek tergugat sudah terdaftar dengan kata Strong pada tanggal 25 September 2019 dengan nomor pendaftaran DID 20190566670 dalam kelas 3. Dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan nomor pendaftaran DID 209905948 dalam kelas 3. Dengan demikian, tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan penggugat harus ditolak. Kemudian bahwa kata strong bukanlah kata temuan penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat dan merupakan suatu kata keterangan. Kemudian bahwa putusan Judex Juris didasarkan pada fakta hukum bahwa kata strong yang ada pada merek tergugat adalah kata keterangan pada merek Pepsodent milik tergugat. Kemudian bahwa kata strong tersebut tidak berdiri sendiri, oleh karena itu bukan merupakan suatu pelanggaran merek. Kemudian pertimbangan terakhir yaitu bahwa merek Pepsodent milik tergugat dengan menggunakan kata strong telah terdaftar pada tanggal 25 September 2019 dengan nomor pendaftaran DID 20190566670 dalam kelas 3. Melalui bahan-bahan pertimbangan tersebut, dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan UMIG itu sendiri. Dapat dipahami terutama pada poin pertimbangan yang ketiga bahwa yang dimana UMIG itu sendiri menjadi acuan dari pertimbangan oleh hakim. Berdasarkan poin-poin di atas, atau bahan-bahan pertimbangan hakim dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudahlah sesuai dengan UMIG. Ya, setelah membahas apakah putusan hakim sudah sesuai dengan UMIG, kita akan membahas mengenai kesimpulan.
Yang pertama yaitu kesimpulan penyelesaian hak atas merek di Indonesia dapat dilakukan secara non-litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase, adapun secara litigasi dengan pengadilan niaga. Diharapkan para pihak melakukan sosialisasi untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tidak perlu menyelesaikan sengketa menggunakan pengadilan niaga, karena di pengadilan niaga memerlukan waktu proses yang lama. Kemudian yang kedua yaitu pada kasus Hardwood Private Limited versus PT Unilever Indonesia Tbk, penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi. Pada tingkat pertama, Jakarta Pusat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Hardwood Private Limited yang tertuang pada putusan nomor 30 garing PDT.sus strip merek garing 2020 garing PN Niaga .JKT Pusat. Pihak Unilever tidak menerima putusan tersebut dan melanjutkan ke tingkat pengadilan berikutnya hingga kasasi, yang pada akhirnya di tingkat kasasi Majelis Hakim mengabulkan permohonan PT Unilever Indonesia Tbk dengan mengeluarkan putusan nomor 332K garing PDT.sus garing 2021 yang membatalkan putusan nomor 30 garing PDT.sus strip merek garing 2020 garing PN Niaga JKT PST. Kemudian kita akan membahas saran. Saran yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu Hakim Agung yang menangani kasus sengketa merek sebaiknya memahami aturan yang ditetapkan pada UU-MIG lebih dalam. Kesalahan majelis hakim dapat memaknai tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai tanggal pendaftaran merek dapat menghasilkan putusan kasasi yang kurang tepat berdasarkan UU-MIG. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM juga sebaiknya berhati-hati dalam memutuskan pendaftaran suatu merek, agar kedepannya tidak menimbulkan sengketa merek. Sekian penjelasan materi terkait pelanggaran hak merek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.